9 naga ini disebut sebagai 9 orang terkaya di Indonesia yang mengontrol perekonomian dan pemerintah. Jadi dibilang ada sebuah konspirasi lah bahwa presiden itu di belakangnya itu yang kontrol sebenarnya 9 naga. Jadi kemana uang 9 naga pergi, 01, 02, 03, itulah yang menurutnya bakal menang. Nah saya kemarin 2 minggu terakhir ketemu sama mereka gitu kan, kita ngobrol-ngobrol tentang Pilpres, jadi kita sudah tahu sih sebenarnya siapa kira-kira yang akan terpilih. Maksudnya gimana nih? Udah bisa tahu nih? Ya itu seperti jargon itu. Jadi sebelum pemilihan kita sudah tahu mana yang menang. Gitu. Tapi kalau kita bicara pasti nanti jadi ribut, nanti jadi hoax, nanti jadi macam-macam lah di situ ya kan. Jadi ya kita biarkan saja masyarakat memilih, tapi nanti kita akan buktikan masing-masing pendapat kita ini, keyakinan kita benar nggak. Mungkin yang ketiga belakangan ini kan kalau kita lihat lagi sepertinya gencar sekali ya mempromosikan misalnya soal perbaikan hukum, kemudian prestasi-prestasi di bidang hukum. Pandangan Bapak kira-kira gimana? Kalau pendapat saya tentang 03 terhadap cawapresnya dulu deh. Kalau terhadap Mahfud, orang-orang sudah tahu bahwa Mahfud itu ilmu hukumnya tinggi. Dia menjabat eksekutif, legislatif, yudikatif, ilmu hukumnya tinggi. Tapi dia dalam menjalankan tugas, maaf, tidak ada sama sekali hakim di masyarakat. Parahnya di situ. Kenapa saya bilang seperti itu? Hal sepele aja. Ketika dia menjabat Menko Polhukam minggu kemarin, dia menerima undangan dari petisi 100. Diterima oleh Menko Polhukam, diajarin gimana cara memaksulkan presiden. Lucu nggak? Maksudnya gini, kalau Anda misalnya kerja sebagai pembantu rumah tangga, ada maling nanya, gimana cara saya mau merampok rumah Anda ajarin nggak? Anda terima nggak? Harusnya nggak dong. Karena kan Anda bekerja untuk tuan rumah, mendapatkan gaji dari tuan rumah, dipilih oleh tuan rumah, dikasih kepercayaan. Masa kepada yang ngasih kepercayaan, dia tusuk? Itu loh, calon presiden ya Ganjar. Saya belak-belakan aja ya, saya mau buka pada teman-teman. Jadi biar supaya jangan menjadi fitnah. Jadi istri saya ini beberapa waktu lalu ada memberikan WhatsApp nih kepada Ganjar, ya kepada Capres Ganjar. Waktu itu terkait adanya judi online. Jadi ada judi online di Jawa Tengah, ada 3 lokasi judi online di Jawa Tengah. Kita kasih link beritanya. Ini ada WA-nya ke Pak Ganjar ya. Ditulis, selamat pagi Pak Ganjar, bagaimana, kenapa di Semarang sudah ada 3 lokasi judi? Apakah Anda tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Kita nanya di sini, apa masa bodoh? Ini apa maksudnya, ditanya sama beliau. Bapak Ganjar kan gubernur Jawa Tengah, masa tidak tahu ada 3 lokasi judi? Kita bilang kan, hal normal masyarakat menanyakan jika ada kejahatan yang tidak diatasi oleh Pemprov. Apakah sebagai gubernur tidak melakukan perbuatan melawan hukum jika membiarkan terjadinya kejahatan di wilayahnya? Apakah sebagai masyarakat dilarang bertanya dan mempertanyakan? Terus ditanya, Anda sudah melapor ke Polresta? Sudah dilaporkan, bahkan ke Polda, ke Kapolda Pak. Tapi infonya Oknum 303 ada setoran ke Oknum Polri, jadi tidak ada tindakan. Saya minta datanya kalau Anda punya, by the way Anda tinggal di Semarang, ditanya, boleh saya tahu nama Anda-nya? Ada, kita bilang ada videonya. Ini polisi ngecek, lokasi tutup 1 hari karena sudah bocor, ada sidak. Bentar saya berikan videonya. Yang terjadi habis itu beliau sedikit upset lah dan menelpon istri saya.